Mana-mana negara, bila ada warga asing menceroboh negara itu. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Ya, warga negara kamu banyak yang menceroboh. Halo sahabat, warga Malaysia bela aparat negaranya untuk dor TKI Indonesia. Warga Indonesia beri balasan. Yuk kita lihat videonya. Nah, baik-baik awak dengar ni bukti. Saya nak bagi tahu, mana-mana negara bila ada warga asing menceroboh negara itu, makanya pihak berkuasa negara itu ada hak untuk mengambil tindakan. Tambahan pula, jika diceroboh secara haram, tidak ada dokumen, tidak ada pengenalan diri, tidak ada pasport. Betul tak sahabat? Oh, dia nak pertahankan rakyat, dia kena tembak. Siapa suruh lari bila maritim kita kejar, buat apa lari? Tahniah agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim itu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah, negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakannya sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh itu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh sepadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu. Memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni, supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Pasukan kamu macam ini, ya, punya senjata otomatis, senapan otomatis. Macam mana yang punya senjata tajam berani menantang-nantang, ya? Kalaupun menantang-nantang, kamu punya senjata seperti ini, ya ditertawakan aja yang menantang-nantang, ya, cari masalah, ya, cari mati orang itu. Oke? Jadi kalau komentar ini nak gunakan akal, nak gunakan hati nurani, ya. Ini gran gelap kapal awam tak payah dikenai hukuman macam itu, ditembaki dengan semena-mena pada pukul 3 pagi hari gelap, ya. Apapun alasan kamu, tidak boleh dibenarkan kapal awam dikenai tindakan semacam itu. Kalau kamu melakukan hal ini di negara kamu, hati-hati, ya. Warga negara kamu banyak yang menceroboh ke Indonesia, mencuri ikan kami dan menyelundupkan benda-benda haram. Bila kami kejar oleh pasukan kami mengejar perahu atau kapal-kapal dari negara kamu dan tidak berhenti, maka kami boleh lakukan hal yang sama. Oke? Jangan berteriak, jangan protes masalah hak-hak asasi manusia. Korang yang mulakan, kami hanya memberikan respon yang sepadan. Oke, terima kasih. Oke sahabat, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Zulfikar Ahmad mengatakan pekerja migran yang menjadi korban dordoran aparat Malaysia tidak melakukan serangan terlebih dahulu. Ia juga membantah tuduhan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia yang menyebut para pekerja migran asal Indonesia ini menyerang kapal patroli terlebih dahulu. Hukum dan kemanusiaan, dua sisi yang tak boleh dipisahkan. Kita semua memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan, aturan dan kebijakan yang wajib dihormati. Indonesia tidak pernah membenarkan warganya memasuki negara lain, termasuk Malaysia, secara ilegal.
Begitu pula sebaliknya, kita juga tidak membenarkan warga asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yang resmi. Prinsip saling menghormati batas-batas negara dan menegakkan aturan adalah fondasi dari hubungan antar bangsa yang beradab. Namun, yang lebih mendasar dari sekedar hukum tertulis adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan dalam penerapannya. Kita boleh menegakkan aturan, tetapi kita tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan dalam melakukannya. Kita mengutuk keras segala bentuk tindakan yang menjadikan ilegalitas sebagai dalih untuk melakukan kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa. Sebuah pelanggaran administratif tidak boleh serta-merta dijatuhi vonis kematian. Setiap manusia, bagaimanapun kondisinya, berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya yang dijunjung tinggi adalah profesionalisme dalam menangani pelanggaran hukum, bukan sekedar menegaskan kekuasaan dengan tindakan yang represif, yang merenggut nyawa tanpa proses hukum yang jelas. Jika seseorang terbukti melanggar, maka jalankan proses hukum sebagaimana mestinya. Tindakan main hakim sendiri, terlebih dengan cara-cara yang melampaui batas kemanusiaan, tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum yang modern dan beradab. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha memahami mengapa masih ada orang-orang yang nekat menyeberangi batas teritorial tanpa dokumen resmi. Tidak semua dari mereka adalah pelaku kejahatan. Sebagian besar hanya korban keadaan, orang-orang yang terpaksa mengambil resiko besar demi menyambung hidup dan memberi makan keluarga mereka. Mungkin mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang aturan keimigrasian, atau mereka menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang memperdaya mereka dengan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik. Apakah kesalahan mereka harus dibayar dengan nyawa? Apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi dalam menegakkan aturan? Jika hukum adalah panglima, maka keadilan harus menjadi ruhnya. Menegakkan hukum bukan berarti mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hukum yang beradab adalah hukum yang memberikan perlindungan kepada semua orang, termasuk mereka yang melanggar, dengan tetap memberikan ruang bagi proses hukum yang transparan dan tidak sewenang-wenang. Sekali lagi, kita tidak membenarkan masuknya pekerja migran secara ilegal. Tetapi kita juga tidak membenarkan penegakan hukum yang mengabaikan martabat manusia. Setiap individu yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, bukan langsung dieksekusi tanpa kesempatan untuk membela diri. Jika kita membiarkan kebrutalan menjadi bagian dari sistem hukum, maka kita telah gagal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Dengan kejadian buruk ini, Menlu Sugiono meminta penyelidikan menyeluruh atas kasus dortoran warga negara Indonesia ini oleh otoritas Malaysia, dan tidak akan terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini lagi di Malaysia.